Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oh, baik Bu Novi. Ini kita perjanjian kemarin ya, saya mungkin akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Novi ya. Kemudian kita untuk hari ini akan melakukan obrolan pra-observasi. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Novi. Apakah Bu Novi bersedia? Ya, saya bersedia. Oke Bu Novi, pertanyaan yang pertama, ini pengantar dari saya dulu ya Bu Novi. Perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan profesionalisme kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi dan menumbuhkan motivasi. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian mutu. Nah, yang mana tujuan awal dari percakapan kita kali ini yaitu merencanakan supervisi sebagai pengembangan profesionalisme kita sebagai guru. Khususnya di sini saya memilih Ibu Novi sebagai guru yang akan saya amati nanti. Apakah Bu Novi bersedia? Insya Allah saya bersedia. Nah, kemudian Bu Novi, salah satu tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengembangkan profesionalisme kita. Ada 4 kompetensi kita yang akan kita kembangkan secara terus-menerus ya Bu Novi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua profesionalisme, kemudian kepribadian dan juga sosial. Nah, dari 4 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu Novi kembangkan dalam pembelajaran nanti Bu Novi? Yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran nanti adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Novi, dari 7 aspek dalam kompetensi pedagogik, aspek mana yang ingin lebih spesifik yang akan saya amati nanti dalam proses pembelajaran Bu Novi? Aspek yang mungkin Ibu amati lebih spesifik yaitu aspek pengembangan karakteristik. Aspek pengembangan karakteristik anak ya. Oke. Kemudian selanjutnya Bu Novi, pada materi dan tujuan pembelajaran yang akan Bu Novi sampaikan nanti, apa tujuan pembelajarannya dan apa materinya Bu Novi? Materi di kelas 3 nanti yaitu materi tentang siklus makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajarannya supaya siswa tersebut mampu memahami siklus hidup hewan, khususnya hewan di sini, dan siswa tersebut mampu membuat bagan dari siklus masing-masing hewan tersebut. Mantap, luar biasa ya Bu Novi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak dicapai pada rencana pembelajaran tersebut? Tadi kan udah tujuannya, sekarang area pengembangannya lagi Bu Novi. Ada area mana yang akan Ibu kembangkan? Untuk diferensiasi dan pengembangan sosial emosional kepada siswa. Oh iya, KSE ya? Iya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Novi? Kalau pembelajarannya itu nanti akan dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi kontennya hingga nanti produknya juga berbeda. Siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat mereka masing-masing. Rencananya siswa tersebut nanti akan dikelompokkan sesuai minatnya mana siswa yang ingin mengetahui satu hewan tersebut. Jadi di dalam kelompok tersebut mereka memiliki minat yang sama untuk mengetahui seekor hewan, seperti itu. Dan juga kelompoknya akan dibagi secara heterogen, yaitu dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda, sehingga nanti akan terlihat ada kerjasama atau kolaborasi dari siswa satu dengan siswa yang lainnya. Luar biasa sekali ya Bu Novi. Kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi Bu Novi mengatakan yang ingin diamati adalah aspek karakteristik anak. Nah, menurut pengamatan Bu Novi sebagai guru kelas dari kelas 3 ini, bagaimana karakter anak-anak Ibu Novi pada saat sekarang ini? Kalau karakter pada kelas 3 sekarang ini, saya lihat karakternya cukup berbeda ya Bu. Mereka sudah ada karakternya yang baik, yang sempurna bahkan, tetapi masih ada beberapa sebagian yang karakternya masih sedikit lagi untuk diperbaiki, dan bahkan masih ada yang perlu bimbingan
seperti itu. Jadi kita terus memberikan bimbingan kepada anak yang kurang karakternya tadi Iya. ya. Kemudian strategi apa yang kira-kira Ibu Novi akan siapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam tadi? Strategi yang akan digunakan yaitu dengan mereka belajar kelompok, sehingga dengan mereka belajar kelompok tersebut akan terlihat kerjasama dan kita juga bisa menilai karakternya dari proses pembelajaran tersebut. Jadi terlihat nanti ya ketika mereka berkolaborasi, terlihat nanti karakter dari anak Iya. tersebut ya Bu Novi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau media apa yang akan Ibu Novi pakai pada kegiatan pembelajaran yang akan disupervisi besok Bu Novi? Media yang akan saya pakai yaitu media konkret tentunya. Yang pertama, dengan saya akan memperlihatkan rencananya, akan memperlihatkan telur dan juga ikan. Nah, nanti dari sana akan muncul beberapa pertanyaan kepada siswa atau siswa yang bertanya tentang hewan-hewan tersebut. Nah, baru nanti akan ada lagi media-media seperti gambar, video, LKPD, dan lain sebagainya. Luar biasa rencananya ya Bu Novi ya. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi nih Bu Novi. Nah, setelah selesai pembelajaran atau sedang pembelajaran, tentu kita melakukan penilaian ya. Penilaian apa yang kira-kiranya Ibu Novi lakukan pada saat proses pembelajaran tersebut? Rencananya saya akan membuat rubrik penilaian formatif yang mana pada saat proses pembelajaran siswa bekerja dalam kelompoknya itu kita bisa menilai bagaimana dia bekerja dalam kelompok. Berarti dengan mengamati rubrik ya, Iya. mengisi rubrik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu Novi, apa ukuran sukses dari semua strategi yang sudah Ibu Novi susun dalam pembelajaran? Baiklah, mungkin kalau untuk mengukur suksesnya pembelajaran tersebut, kita kan punya tujuan pembelajaran. Nah, ketika tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dan bisa tercapai oleh siswa, di sanalah bisa dikatakan bahwa pembelajaran tersebut sudah sukses dilakukan. Oke, terima kasih Bu Novi. Kemudian jika berkenan memberikan skala kepada anak-anak Bu Novi, karakter anak Bu Novi ini berada di skala mana? Rentangnya 1 sampai 10 Bu Novi. Kalau boleh saya tahu. Kalau dilihat sekarang mungkin di kelas 3 ini ranknya skalanya masih sekitar 6 ya Bu. Iya. Ya, Kalau sekitar maksimal 6. yang akan Ibu Novi capai berapa Bu Novi? Kalau bisa insya Allah itu targetnya 9 Bu. Wah, luar biasa. Semoga bisa tercapai ya Bu Novi ya. Kemudian kapan kira-kira kita bisa melaksanakan Bu Novi melaksanakan pembelajaran? Saya bisa mengamati dari kelasnya. Insya Allah Rabu minggu depan itu sudah bisa Bu. Oke, hari Rabu ya. Iya. Ibu Novi bersedia untuk saya amati dalam pembelajaran? Ya, bersedia. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu Novi. Semoga nanti pembelajaran kita dan pembelajarannya akan berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih atas waktunya Bu Novi. Ya Bu, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Allahu Akbar. Baiklah, seperti sebelumnya dan biasanya kita lakukan, setiap pagi silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Firza, silahkan sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah.
silahkan, karena kita akan mulai pembelajaran, silahkan disimpan dulu topinya semuanya sayang. Ibu akan mengabsen anak ibu. Ibu lihat semuanya kita hadir ya sayang ya. Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah sekali kita bersyukur karena hari ini anak ibu semuanya bisa hadir dan datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran bersama teman-teman di sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya, ibu mau cek semangatnya pagi ini. Coba, tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat semua ya. Dah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, pagi ini terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional. Silahkan siapa yang pimpin hari Rabu ini? Najwa. Nah, boleh Najwa. Silahkan Najwa tampil sayang. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya masih dalam keadaan berdiri. Apa lagi yang kita lakukan? Penguatan profil Pancasila. Silakan siapa yang hari ini akan pimpin? Boleh Pauline dengan Sakila. Silakan sayang. Kita ikuti bersama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Ada 3 macam. Apa saja yang 3 macam itu? Bagus. Anak-anak ibu apakah punya hewan peliharaan di rumah? Punya. Nah, siapa yang punya hewan peliharaan? Apa hewannya? Kucing. Kucing. Apa lagi? Ayam. Ayam. Bagus. Apa lagi? Ikan. Nah, ya, banyak kita yang punya hewan peliharaan. Ibu harap setelah kita belajar tentang siklus hidup hewan hari ini, kita semuanya dapat memahami bagaimana siklus hidup masing-masing hewan. Perhatikan ke depan, ibu punya 2 buah benda. Nah, yang di tangan kanan ibu apa? Yang di tangan kiri ibu? Nah, pertama ikan. Ikan ini apakah langsung jadi seperti ini? Tidak. Dari mana dulu asalnya, Nak? Nah, dari telurnya. Lalu apa lagi? Ah, ya, telur tadi menetas. Nah, iya. Selanjutnya, ibu juga ada telur. Telur ini kalau dierami oleh induknya, apakah dia tetap jadi telur? Tidak. Jadi apa? Ah, ya, dia menetas jadi pintar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silahkan video ini anak ibu amati ya. Nah, silakan menghadap ke depan, boleh. Yang menghadap ke belakang boleh. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dari video yang sudah kita amati tadi, apa yang anak ibu ketahui tentang metamorfosis? Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Oke, metamorfosis itu adalah proses perkembangan yang melibatkan perubahan tubuh pada hewan itu. Mulai dari
Iya, bagus. Mulai dari dia lahir sampai sampai dewasa. Seperti yang Rasid sampaikan tadi, metamorfosis itu terbagi dua. Ada metamorfosis sempurna, apalagi sayang? Metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak ibu sudah terbagi ke dalam beberapa kelompok. Ada kelompok mana kemarin yang ingin mengetahui siklus hidup kupu-kupu? Kelompok mana? Oke, kelompok 1 ingin mengetahui siklus hidup kupu-kupu. Kelompok 2 ingin mengetahui siklus hidup apa? Boleh. Kelompok 3 ingin mengetahui ya siklus hidup ayam. Kelompok 4 ingin mengetahui siklus hidup kata. Boleh. Ibu punya buku cetak yang akan anak-anak ibu baca terlebih dahulu, yaitu nanti halaman 47 tentang siklus hidup hewan. Boleh masing-masing perwakilan kelompoknya ambil ke depan sayang. Oke, selanjutnya ibu mempunyai LKPD untuk masing-masing kelompok. Lembar kerja anak ibu ini silahkan anak ibu kerjakan dalam kelompoknya. Di sini ibu punya judul dari kegiatan anak ibu yang akan dilakukan dalam kelompok dan juga bagaimana anak ibu akan mengerjakannya, langkah-langkahnya. Nah, boleh anak ibu baca di LKPD ini dan silahkan dikerjakan. Ya sayang ya. Ibu bagikan sesuai kelompok yang sudah ibu bagi. Nyamuk yang mana sayang? Oh ya, 2 ya. KPD-nya silakan dikerjakan ya nak ya. Kata. Ya. Rencananya kelompok kata akan. Nah, semua anak ibu boleh berdiri terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking. Kita ikuti ya, supaya kita lebih semangat lagi. Ikuti ya, sama-sama. Balik ya, yuk. Tangan diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan ayo Leo ikut sayang, melepaskan penat. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar. Oke, karena semua kelompok sudah siap untuk tampil, kelompok mana yang ingin tampil lebih dulu? Wah, sepertinya masing-masing kelompok sangat antusias untuk tampil ya. Sekarang bagaimana kalau tampilnya ibu nyanyikan lagu, kira-kira kelompok mana yang akan tampil sesuai dengan lagu yang akan ibu nyanyikan. Dengarkan dulu ya sayang ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo. Nah, kelompok mana yang tampil? Oke, nah boleh. Sesuai nyanyinya. Boleh. Bergeser dulu ya sayang. Rasid, boleh tolong ibu sayang digeser speakernya. Oke. Assalamualaikum. Ayo kelompok yang lain, kita perhatikan teman-teman kita tampil. Kelas 3.
sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Tentang siklus hidup awal. Pertama telur, kedua larva, setelah itu dia menjadi pupa, setelah itu dia menjadi nyamuk. Nah, itulah siklus hidup dari nyamuk. Nah, anak ibu kelompok nyamuk tadi kan juga membuat bagannya. Bagaimana bagannya? Mana terlebih dahulu? Nah, ini dia. Siklus hidup nyamuk yang pertama apa? Bagus. Yang kedua? Larva. Yang ketiga? Yang keempat? Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Apakah ada lagi yang ingin ditampilkan? Tepu Santiang untuk kelompok 2. Kelompok kupu-kupu boleh tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupu-kupu adalah hewan yang bersayap indah. Berdasarkan cara berkembang biak, kupu-kupu termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Metamorfosis kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna. Nah, coba semua anak ibu boleh berdiri. Semuanya berdiri sayangku. Kita ikuti gerakan yang ditampilkan oleh kelompok 1. Bagaimana bentuk telur? Bagus. Ulat. Bagaimana ulat? Ya, pintar. Selanjutnya ke pompong. Selanjutnya yang terakhir kupu. Nah, pintar. Silakan. Kita kasih W. Kita kasih O. Kita kasih W. Wow, keren. Dari penampilan masing-masing kelompok tadi, apakah anak ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi yang diragukan, ibu punya lembar evaluasi. Semua anak ibu akan mengerjakan lembar evaluasi ini masing-masing. Silahkan dikerjakan dengan memberi jawaban yang benar. Sayang. Sayang. Nah, silakan dikerjakan ya, ditulis ya nak ya. Silakan dijawab, ditulis. Ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ditulis ya Sakila. Silakan ditulis sayang. Satu ya. Ya, kurang ya? Nih, boleh. Tulis ya. Nah, boleh dikerjakan lagi nak, tulis. Sudah sayang? Wah, bagus, sudah selesai. Sudah selesai ya? Bagus. Udah, Farid udah. Kelompok 1 juga sudah. Oke, sudah terisi semuanya, bagus. Oh ya, sudah. Ya. Bagus, sudah. Selesai semuanya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita sudah belajar tentang siklus hidup hewan. Ada hewannya apa saja? Tadi kupu-kupu, nyamuk, katak, dan ayam. Anak-anak ibu alhamdulillah sudah mengerti. Metamorfosis itu apa?
Sempurna. Iya, terbagi pula menjadi dua, sempurna dan tidak sempurna. Dan contohnya anak-anak ibu masing-masing sudah tahu. Sekarang ibu punya lembar emoticon. Lembar emoticon ini adalah umpan balik anak-anak ibu terhadap pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, silakan diisi masing-masing kelompok ya nak ya. Boleh di checklist saja yang mana yang kamu pilih. Sudah selesai sayang? Sudah? Nah, ibu mau tanya dulu masing-masing kelompok. Kelompok satu bagaimana perasaannya nak? Belum selesai ya? Sudah. Bagaimana perasaannya? Bahagia, jatuh cinta. Boleh kelompok dua? Bahagia keren. Nah, oh apakah pembelajaran kita hari ini keren? Iya keren. Oh bahagia ya keren. Ya bagus. Apakah pembelajaran kita hari ini keren? Iya Bu. Ya bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Kelompok ayam bagaimana perasaannya? Bahagia, keren, jatuh cinta. Bagus. Kenapa kita jatuh cinta? Ya, tadi kelompok ayam memilih juga emotikonnya jatuh cinta. Kenapa kita jatuh cinta dengan pembelajaran hari ini? Ya, senang, pembelajarannya menyenangkan. Dan terutama pembelajaran hari ini mengajarkan kita dengan rasa bersyukur. Karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita mulai dari lahir, belum bisa apa-apa, hingga kita dewasa. Leo, bisa perhatikan ibu sayang? Nah, bagaimana perasaan kelompok satu sayang? Bagus, bahagia, keren, senang. Kelompok kata bagaimana perasaannya? Bahagia jatuh hati. Keren. Bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah kata ibu mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum anak ibu berberes pulang, rapikan terlebih dahulu masing-masing mejanya. Laptop yang ada di masing-masing kelompok boleh dikumpulkan. Silakan sebelum pulang kita berdoa yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas kita Hazik. Silakan Hazik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Silakan angkat bangku, pulang langsung ke rumah ya nak ya. Oke, selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Bu Rani. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah sehat. Bisa ya. Ini Bu Novi, pada kegiatan pasca observasi ini nanti saya akan melakukan kegiatan percakapan. Ada nanti beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Bu Novi.
observasi ya Bu Novi ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kemarin, kemudian saya juga setelah mengamati Bu Novi di dalam kelas. Nah ini nih Bu Novi, pada kegiatan kita pada pagi hari ini, pasca observasi, saya ingin membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang Ibu Novi lakukan. Nah, serta kita akan membuat rencana pengembangan jangka panjang pada kegiatan supervisi kita. Oke, Bu Novi, siap Bu Novi? Ya, ini nih Bu Novi, kita kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin ya. Saya ingin menanyakan perasaan Bu Novi. Bagaimana perasaan Bu Novi setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Alhamdulillah bersyukur dan lega ya Bu, pembelajarannya selesai dan terlihat juga siswa senang mengikuti pembelajaran dan tentunya saya sebagai guru juga merasa senang. Alhamdulillah ya. Ada perasaan Lega. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Novi. Nah, menurut Bu Novi, proses pembelajaran yang Ibu Novi lakukan, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu Novi susun? Saya sudah menyusun modul dan tentunya saya melakukan pembelajaran juga sesuai dengan modul tadi. Insya Allah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam modul. Sudah sesuai dengan langkah ya. Kemudian juga saya mengamati bahwa pembelajaran yang Ibu Novi lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang ketiga nih Bu Novi, pertanyaannya, tolong Ibu Novi ceritakan hal-hal yang Ibu Novi rasakan yang sudah baik selama proses pembelajaran yang berlangsung kemarin. Hal-hal baik yang saya rasakan pada saat proses pembelajaran kemarin, salah satunya yaitu saya melihat siswa di kelas 3 sudah dapat bekerja sama dengan baik dan juga mereka sudah mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Berarti nampak kolaborasi antara seperti ini ya. Nah, luar biasa sekali Bu Novi. Kemudian mengikut pertanyaan selanjutnya ya Bu Novi. Hal-hal yang menurut Bu Novi masih perlu perbaikan kira-kira apa dalam proses pembelajaran tersebut? Baiklah, mungkin dari proses pembelajaran kemarin itu yang saya rasa masih perlu ada perbaikan dari pengelolaan kelas. Mungkin masih ada beberapa saat siswa yang belum berfokus pada pembelajaran, tentu untuk kedepannya perlu diperbaiki lagi. Ya, lebih baik lagi. Nah, kalau menurut Bu Novi nih, perkiraannya mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bu Novi lakukan, kira-kira sudah tercapai apa belum? Alhamdulillah menurut saya dari pembelajaran kemarin itu tujuan yang ingin saya capai sudah tercapai. Contohnya kan tujuan pembelajarannya siswa tersebut sudah mampu mengetahui, memahami siklus hidup hewan. Nah, mereka sudah mampu, bahkan mereka juga sudah bisa membuatkan bagan dari siklus hidup hewan tersebut. Saya mengamati kemarin juga pembelajaran berlangsung sangat antusias ya mereka yang belajar tersebut ya. Nah, kemudian Ibu Novi masuk kepada sesi selanjutnya. Nih, saya ingin mengetahui rencana aksi dari pengembangan yang akan Ibu Novi lakukan setelah ini. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah Bu Novi dalam menghadapi kendala yang ada selama proses pembelajaran? Dalam pembelajaran itu ada kendala kan? Iya. Nah, bagaimana langkah-langkah Bu Novi dalam menghadapi kendala tersebut? Rencana jangka panjangnya ya, seperti yang kemarin juga Ibu saat observasi melihatnya, mungkin dari pembelajaran masih terlihat kendala-kendala seperti siswa yang masih ada beberapa saat terkadang siswa kurang fokus. Nah, mungkin langkah-langkahnya menurut saya kedepannya lebih di awal pembelajaran itu kita lebih menekankan kepada siswa tentang kesepakatan kesepakatan di kelas kita itu nanti pembelajarannya akan dilakukan seperti apa. Jadi dibuat kesepakatan dengan mereka. Selanjutnya juga mungkin dengan masih konsisten seperti yang kemarin melakukan pembelajaran dan menampilkan media-media yang menarik atau dengan berbagai game sehingga siswa
tetap antusias dengan pembelajaran, mengikuti pembelajaran. Menyenangkan ya. Ya, supaya bisa menyenangkan bagi mereka. Oke, Bu Novi. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu Novi. Apa tujuan dari langkah-langkah yang sudah Bu Novi jabarkan tadi? Kan tadi itu ada pembelajaran yang bikin anak apa tadi antusias ya. Dengan Iya. dengan Tujuannya apa? media menarik. Tujuannya tentu supaya mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan, yang ingin kita capai sama-sama, dan juga supaya karakter mereka itu lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Sesuai dengan wawancara kita pada kemarin Ya, tentang karakter ya. ya. Jadi tujuannya tetap karakter ke depannya. Ya, supaya lebih baik lagi karena tentu memang masih ada beberapa atau sebagian dari mereka yang masih belum terlihat karakternya. Nah, supaya lebih baik lagi itu tujuannya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Novi ya. Semoga nanti langkah-langkah tersebut dapat kita jalankan dengan baik ya Bu Novi ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari langkah-langkah yang Ibu Novi jabarkan tadi kira-kira? Dari rencana, kan kita punya rencana nih, langkah-langkahnya seperti apa ke depannya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya nanti menurut saya bisa kita melihat dari tercapainya tujuan pembelajaran dan pembelajaran tersebut menyenangkan serta tidak hanya menyenangkan tetapi bermakna. Bermakna dari bagi sisi pembelajaran, kemudian pembelajaran tersebut bermakna. Iya. Biasa sekali. Nah, kira-kira kapan Bu Novi akan memulai merencanakan melaksanakan rencana yang Ibu Novi jabarkan kepada saya? Secepatnya segera dan untuk pembelajaran selanjutnya akan dilaksanakan sesuai Ya, karena semoga nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik lagi ya Bu Novi ya. Ya, ini sudah selesai nih beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Novi. Semoga nanti pembelajaran yang Ibu Novi rencanakan itu dapat berjalan dengan baik, tercapai tujuannya dan bisa terlaksana dengan sempurna ya Bu Novi ya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.